lihat yuk tentang bicara MPASI. Saya mau kasih lihat berikutnya. Kita ngomong yang jelek-jeleknya dulu ya, pahit-pahitnya dulu ya. Ini ada beberapa kisah sengsara, kisah sengsara. Yang sengaja saya screenshot ya. Kalau beli bubur di luaran, pas masuk kulkas perlu dipindah wadah dulu enggak? Karena hanya pakai plastik. Anda bisa bayangin nggak? Banyak sekali mama-mama zaman sekarang mengatakan nggak punya waktu. Lalu akhirnya apa? Dan anaknya katanya nggak doyan. Lalu kemudian beli bubur di luar. Ya, lalu kemudian jauh dari orang tua, anaknya nggak bisa ditinggal. Ini mengerikan sekali ya. Nah, pertanyaannya menarik adalah, oke, ada yang tahu nggak? Sampai sini dulu deh. Kenapa anaknya mau beli bubur di luar pinggir jalan? Tapi kalau makan bubur ibunya itu nggak mau. Hayo, ini yang siapa yang udah jadi nenek? Yang udah jadi nenek biasanya pinter ini. Kenapa kalau dia makan bubur beli di pinggir jalan itu kok rasanya gayeng nek mangan itu lep 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 lep. Tapi kalau ibunya bikin sendiri, wah. Ayo kenapa? Nah, itu udah banyak yang dicet, Dok. Itu ada Nah, lebih ada apa? Dikasih rasanya, rasa, dikasih gurih, gurih. dikasih micin, dikasih saus Iya, tiram, yakiniku sos. sugesti ibu juga, nggih. Innalillahi. Bu, Ya, dengerin. Belum tentu juga dari micin. Bisa jadi karena apa? Ini loh, makanya ini generasi senior ini rasanya perlu yang namanya menurunkan warisan keterampilan hidup. Ya, memasak itu adalah keterampilan hidup sama kayak Anda keramas. Sebab kalau Anda punya keterampilan hidup, insya Allah ini akan dibawa menjadi gaya hidup, betul nggak? Lah kalau terampilnya cuma buka HP, umur 5 tahun udah terampil buka YouTube. Nanti kalau kemudian gaya hidupnya apa? Kalau udah remaja, halo Gojek sate taichan 30 tusuk, dor, bubar. Nah ini loh, ibu-ibu zaman sekarang nggak ngerti caranya gawe bubur. Wes sing penting tuku wae alat. Sekarang lagi ngetren alat bernama slow cooker. Aku ndak duwe lho gitu. Sing penting asal listriknya kenceng. Kalau perlu 5.000 watt saumah ya toh. Kabeh dicoloki ya kan. Nah itu kalau giliran mati lampu mboknya kapiran anaknya ndak makan. Ya toh. Nah sekarang coba saya mau nanya. Apa bedanya Anda bikin bubur sendiri dengan menggunakan peralatan canggih? Saya tidak menistakan, saya tidak menjulit slow cooker ya. Awas yo. Ini di luar ini dokter Tan itu senang dikuyo-kuyo nih akhirnya ini. Saya tidak menjulitin slow cooker. Monggo kerso kalau punya. Tetapi tahu nggak yang disebut dengan bubur bayi itu apa? Anda masak sampai kalis. Nek wong Jawa ngerti istilah kalis itu loh. Ya, jadi nasinya tuh bisa pecah. Ya, jadi berasnya itu betul-betul udah nggak kelihatan nasi. Makanya di luar negeri mereka istilahnya punya istilah congee. Bukan sekedar porridge, tetapi congee. Nah, congee itu apa? Itu adalah bubur beras. Berasnya sudah pecah, kalis. Dan yang kedua, nah ini risikonya kalau Anda tidak paham membuat bubur. Akhirnya apa? Dagingnya masih grindil. Nah ini, begitu diulek saring tetap masih kelihatan grindil kayak pasir. Wah bocah ya, wah. Belajar sabar. Mempunyai anak itu Anda latihan istiqomah. Istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Jadi coba belajar sabar ngenten loh. Ya, jangan kabeh digaspol. Kesenangnya ke susu, semua buru-buru ya kan. Kalau perlu pakai presto, bubur pakai presto, nggak mudeng aku ya. Coba belajar sabar, bikin bubur itu sabar. Dan bubur itu harus diaduk. Kalau nggak dia lengket. Jadi ini loh masalah besarnya. Jadi ibu-ibu itu tidak paham caranya bikin bubur. Yang Anda bikin itu bukan bubur sebetulnya, adalah nasi diulek. Nah, itu jadi masalah.